Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Selamat Waalaikumsalam pagi. warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Selamat pagi. Pagi, Bu. Ya, semangat dong ya. Anak-anak Ibu kelas 6 ini harus mengikuti pembelajaran Ibu dengan semangat setiap hari. Oke. Sebelum pelajaran dimulai ya, Ibu mau menyuruh kalian untuk berdoa dulu ya sebelum pelajaran dimulai. Siapa tadi yang datangnya lebih awal? Paling awal di sini. Ya. Nita, Oh, Bu. Saya, Bu. Kak Nita ya. Ayo Nita, pimpin dulu. Ya, Bu. Teman-teman, sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pintar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini setelah kita berdoa, Ibu mau absen dulu. Adakah siswa kelas 6 yang tidak masuk hari ini? Ada yang izinkah atau yang sakit? Ada semua, alhamdulillah. Iya, alhamdulillah sekarang mah udah ada semuanya ya, nggak ada yang izin, nggak ada yang sakit lagi. Oke, Ibu mulai aja ya pelajaran hari ini, yaitu tema kita tentang ilmu pengetahuan alam. Ya, Ibu share dulu PPT-nya. Juga bisa. Host disable participant screen sharing. Oh iya. Sebentar ya, anak-anak. Ya, Ibu. Coba lagi, Bu. Ya, sudah kelihatan nggak? Kelihatan, Bu. Sudah, Bu. Ada foto Ibu, Bu. Cantik, Iya. Bu. Ibu cantik. Ada yang lupa. Cantik ya guru kita di sini. Seaja nih ya. Ya, kita mulai di sini modul pembelajaran kita di tema 2 persatuan dalam perbedaan, subtema 1 rukun dalam perbedaan, pembelajaran 3. Nah, langsung kita ke tujuan pembelajaran kita di sini. Di mana ya? Nah, Ibu di sini kita lewat saja yang ini supaya mempersingkat waktu. Nah, di sini ini LPP Ibu ya. Ibu masukkan ke sini. Kita masuk langsung ke tujuan pembelajaran IPA yang akan kita pelajari sekarang. Yang pertama yaitu melalui kegiatan pengamatan video, peserta didik mampu menemukan ciri tumbuh-tumbuhan lingkungan untuk diteliti. Yang kedua, melalui kegiatan penugasan LKPD, peserta didik mampu menganalisis pengelompokan tumbuhan berdasarkan tempat hidupnya. Melalui pengamatan dalam video pembelajaran, peserta didik mampu merangkum informasi tentang cara tumbuhan menyesuaikan diri dan melindungi diri dari lingkungan dengan tepat. Dan yang seterusnya, kalian akan melakukan kegiatan penugasan di LKPD. Ya, kalian membuat laporan tentang cara tumbuhan menyesuaikan diri dan melindungi
melindungi diri di lingkungannya dengan penuh tanggung jawab. Yang terakhir, kalian harus mengamati tumbuhan di lingkungan sekitar, ya. Mampu mendemonstrasikan cara tumbuhan menyesuaikan dan melindungi diri di lingkungannya dengan percaya diri. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Kita lewati ini. Ya, kita akan belajar tentang pengertian adaptasi dan contoh adaptasi pada tumbuhan. Ya. Bisa di situ nggak boleh dia sekarang di tempat. Ya, coba di sini kalian lihat ya, ada gambar-gambar tumbuh-tumbuhan di sini. Kalian pasti sudah tahu ya, Ibu juga sudah namain di sini supaya mengingatkan Ya, Bu. kalian ya. Itu jati ya, Bu. Nomor 1 jati ya, Bu. Ya, ini pohon jati. Biasanya pohon jati itu adanya di mana? Ya, Bu? Di hutan, Bu. Apa? Di mana? Bikin kursi. Iya, ada pohon jati, adanya di hutan itu ya. Terus yang kedua ada pohon, ada ini tumbuhan apa itu? Kaktus ya. Kaktus. Terus Yang ada durinya ya, Bu ya. Kaktus itu, Bu ya. iya, awas hati-hati ya. Kaktus itu ada durinya ya. Kenapa? Ada trouble, sedikit trouble. Bentar ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Ini cuacanya kali. Sebagiannya. Kamu tahu sih langsung ada ini ke didinya. Dia kode rekam masih cuma didinya. Iya, balik lagi tadi hilang sedikit. Ya. Nah, di sini ada tanaman kaktus. Apa lagi ini yang ketiga? Tanaman apa ini? Kangkung semar. Kangkung semar, Bu. Pernah melihatnya tidak, Ranita? Belum, Bu. Belum pernah lihat. Iya, belum. Saya juga Belum Ibu ya, baru Siti lihat ya. Ibu di sini ya. Nggak ada ya? Nah, jarang-jarang ya. Soalnya dia itu biasanya hidupnya tidak di lingkungan yang biasa gitu ya. Terus yang selanjutnya apa ini? Bambu, Bu. Bambu. Bambu. Kalau bambu mah tahu ya? Tahu, Bu, ada dekat rumah saya juga, Bu, itu, Bu. Iya, ada. Iya, gitu ya. Terus yang selanjutnya ada nih kesukaannya Ibu nih, bunga mawar. Oh, Ibu suka bunga mawar ya? Nanti sama saya dikasih, Bu. Bunga mawar Cari guru yuk, Siska. Kita kasih bunga mawar yuk, Bu. Ke Bu Gulu ya. Dan nanti pas ulang tahun ya, bulan depan. Ada tumbuhan putri malu, ada rafflesia, ya. Terus apa yang ini? Eceng gondok, Bu. Eceng gondok, biasanya hidupnya di Air. air. Terus teratai hidupnya juga di air. Ada Venus, bakau, dan bunga bangkai. Ya, di sini alhamdulillah semuanya ini adalah tumbuhan ciptaan Tuhan. Tuhan ya, Tuhan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan semua ini. Nah, mengapa bentuknya ini bermacam-macam ya? Coba siapa yang tahu kenapa ini bentuknya macam-macam ini ya? Ada yang begini, begini. Kenapa coba? Agar tumbuhan itu bisa bertahan hidup dengan lingkungannya. Gitu ya. Ada adaptasi ya, Bu ya? Iya, yang dimaksud atau disebut dengan adaptasi ya. Ayo kita cari informasi lebih banyak lagi tentang adaptasi tersebut ya. Iya, Bu.
Nah, pengertian adaptasi dulu nih. Ya, takut ada yang belum tahu. Pengertian adaptasi nanti juga kalau misalnya ada yang penting bisa ditulis di bukunya ya. Ya, Bu. Coba dibacakan adaptasi itu apa oleh Adaptasi adalah sama saya aja ya, Bu. Iya, sama Siti coba. Adaptasi itu adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan terhadap lingkungannya. Adaptasi dilakukan tumbuhan agar tetap dapat bertahan hidup. Sampai semuanya, Ibu dibacanya. Iya, coba. Lingkungan tempat tumbuhan hidup itu disebut habitat. Habitat Iya, jenis tumbuhan pintar. satu dengan yang lainnya berbeda-beda. Iya, pintar. Jadi itu yang dimaksud dengan adaptasi, ya. Nah, sekarang contoh adaptasi tumbuhan dengan lingkungannya. Ada beberapa contoh adaptasi tumbuhan dengan lingkungannya, ya. Banyak sekali di sini. Ya, yang pertama adalah adaptasi tumbuhan pada lingkungan yang kering, adaptasi tumbuhan pada lingkungan air, adaptasi tumbuhan pada lingkungan yang berkadar garam tinggi, pada lingkungan lembab, pada lingkungan miskin nitrogen, adaptasi tumbuhan untuk berkembang biak, dan adaptasi tumbuhan untuk melindungi diri. Nah, selanjutnya, adaptasi apa itu? Adaptasi tumbuhan apa itu? pada lingkungan Adaptasi kering, tumbuhan Bu. pada Iya, lingkungan yang kering. pertama, ya, itu adalah adaptasi tumbuhan pada lingkungan yang kering. Di sini, tumbuhan yang dapat hidup di lingkungan yang memiliki sedikit air disebut dengan xeropit. Nah, Xeropit. contoh tumbuhannya yaitu pohon kurma, lidah buaya, cocol bebek, dan kaktus. Ya. Nah, di sini tuh kaktus kayak gini ya. Tanaman Ya, Bu. cocol bebek seperti ini ya. Nah, di sini biasanya suka ibu kalian ya suka memelihara ya tanaman-tanaman cocol bebek kayak gini ya. Suka Iya, ada Bu. ya di rumah Suka. ya. Ibu saya juga suka, Bu. Lidah Iya, buaya. terus ada lidah buaya ini, lidah buaya ya. Di rumah juga suka ada. Buat rambut ya, Bu. Iya, buat rambut itu bagus buat menebalkan rambut ya. Nah, bentuk adaptasi yang dilakukan oleh kaktus yaitu daunnya termodifikasi berbentuk duri untuk mengurangi penguapan, permukaan batang berlapis lilin, dan akar yang sangat panjang untuk mencari sumber air, dan batang tebal yang berisi banyak cadangan air. Itu pada kaktus ya. Xeropit. Yang kedua yaitu supaya nggak ngantuk ya mendengarkan ibu ceramah. Yang kedua apa? Adaptasi apa? Adaptasi Lingkungan air. Adaptasi pada lingkungan air. Tumbuhan yang dapat hidup di lingkungan air disebut dengan hidropit. Contoh tumbuhan hidropit adalah teratai dan eceng gondok. Tuh lihat, bagus ya. Tanaman Bu, teratai ada bunganya ya, Bu. ada bunganya. Itu, Bu, yang biasanya suka ada di itu ya balong. Di saya mah di balong. ya, kolam Balong ya, artinya balong apa, itu. balong? Balong itu kolam Kolam. yang kayak Oh, kolam. Iya, Danau, itu. danau ya, Bu. Iya. Danau. Nah, Jadi ditambah ada orang Jakarta, Ibu, jadi nggak tahuan. iya ya pindahan dari Jakarta ini teh ya. Iya, Bu. Saya nggak pernah lihat balong, Bu. Balong. Balong Iya. renang adanya, Bu. Main ke sini atuh Nita, biar tahu Iya, ntar besok balong. kita main ke balong ya, Ya. Bu ya. Iya. Nah, teratai ini memiliki daun yang lebar untuk mempercepat penguapan, katanya ya. Daun yang lebar juga berfungsi agar dapat mengapung di permukaan air, ya. Terus yang kedua, eceng gondok. Nah, memiliki tangkai daun berongga yang berfungsi untuk membantu mengapung di permukaan air. Yang selanjutnya adalah adaptasi tumbuhan pada lingkungan berkadar garam tinggi. Iya, lingkungan berkadar garam tinggi katanya ya.
Nah, tumbuhan yang dapat hidup di lingkungan dengan kadar garam tinggi itu disebut halofit. Halofit gitu ya. Halo, Bukan Fit. halo-halo Bandung, halofit ya. Iya. Contoh lingkungan dengan kadar garam tinggi yaitu laut ya, ada muara sungai dan pantai. Nah, keadaan tanah di tempat itu biasanya berlumpur dan berpasir serta sedikit mengandung oksigen. Contoh tumbuhan yang hidup di lingkungan berkadar garam tinggi yaitu bakau. Nih bakau kayak gini ya tumbuhannya yang ada di tepi-tepi laut itu. Nah, dia memiliki akar napas yang tumbuh ke atas permukaan tanah untuk memperoleh oksigen. Selanjutnya, Nita, apa adaptasi tumbuhan? Di mana itu? Adaptasi tumbuhan pada lingkungan lembab, Bu. Iya, pada lingkungan lembab disebut dengan Tumbuhannya disebut Higrofit. higrofit. oh, namanya higrofit. Itu adalah nama-nama istilahnya, istilah biologinya kayak gitu ya. Jadi ada Iya, higrofit, halofit dan Halopit sebagainya. ya Bu ya. Aku mah Seperti ingatnya itu. Halopit aja kayak halo-halo Bandung jadi kata Ibu. Jadi Halopit. Iya, ya. Nah, contohnya di sini adalah tanaman begonia. Nah, ini juga suka ada ya Tanaman di apa itu, Oh, Bu? itu teh namanya di tanaman teras begonia. Iya, Bu, baru tahu, Bu. Baru tahu ya namanya ya. Tanamannya, Bu. ada di teras rumah biasanya mama suka Ada, iya mama ya, aku juga ada kayak gitu pelihara. Bu, tapi nggak tahu namanya. Oh, Nah, namanya namanya itu ini tanaman begonia. iya Namanya nggak ini sopan ya, Bu. begonia. Oh, bego, iya benar. Begonianya kayaknya. Begonia. Jangan ya, jangan diucapkan. Yang nggak sopan Siti, Siti. Iya, nggak boleh ya. Maaf, Ibu. Iya, Bercanda, Bu. jadi iya hidupnya itu di tempat yang lembab. Lembab. Bahan paku juga. Selanjutnya adaptasi lingkungan dengan Miskin, apa? miskin Miskin nitrogen, Bu. nitrogen. Hah, Miskin nitrogennya nitrogen. miskin. Iya, miskin nitrogen, nggak ada unsur Nitrogen ya, nitrogennya. maksudnya, Bu, ya? Ada oksigen, kan ada, udah pernah dijelaskan ya, waktu di kelas 5 juga ada tentang oksigen, karbon dioksida, nitrogen, dan sebagainya. Ya, di sini Ibu hanya mengingatkan saja. Contohnya itu kantong semar dan Venus di sini. Ini namanya ini Venus, tumbuhan seperti ini ya. Seperti Kayak nama ada planet ya, Bu. Iya, kayak nama planet. Bagus, lucu namanya ya. Iya, lucu itu yang kantong semar juga, Bu. Yang selanjutnya adalah adaptasi Tumbuhan untuk berkembang biak. Biak. Iya, pinter. Adaptasi tumbuhan untuk berkembang biak. Nah, misalnya di sini, selain untuk bertahan hidup seperti tadi, beberapa tumbuhan juga melakukan adaptasi untuk membantu perkembangbiakannya. Contohnya, pada bunga rafflesia nih mengeluarkan bau busuk untuk menarik perhatian serangga. Nah, serangga yang hinggap itu dapat membantu penyerbukannya. Lalu tumbuhan seperti mawar, melati, dan anggrek juga memiliki mahkota bunga yang warnanya mencolok dan kelenjar nektar untuk menarik perhatian serangga yang membantu penyerbukan. Terakhir adalah bunga dandelion. Nah, nanti ada videonya ya, kalau yang belum tahu bunga dandelion memiliki cara yang unik dalam penyebaran benihnya. Jadi benih sekaligus buahnya itu memiliki struktur tambahan seperti serabut halus yang membantunya agar mudah terbawa angin seperti itu ya. Oke. Sampai sini. Ngerti tidak sampai sini? Anak-anak Ibu yang hebat. Ngerti, Bu. Ya, alhamdulillah. Anak-anak kelas 6 itu pinter-pinter ya. Iya, Bu. Ya, Bu. Iya. Kan saya sambil les, Bu. Kalau pulang sekolah saya mah les, Bu. Woi, hebat ya. Pantesan nilainya selalu bagus nilai IPA-nya ya. Iya, Bu. Kan kata mama harus pintar. Iya, harus Hebat. pinter. Jangan jadi anak yang malas ya. Malas. Nanti iya malas itu ada kuncinya dari kebodohan nantinya kesananya. Iya, Bu. Selanjutnya kita lanjut ya. Adaptasi tumbuhan untuk Melindungi diri. Nah, untuk melindungi diri ternyata bukan hanya hewan dan manusia aja ya yang bisa melindungi diri, tapi tumbuhan juga
bisa melindungi dirinya sendiri gitu. Nah, contohnya apa coba? Yang ada Memiliki duri, ciri-cirinya Bu. seperti ini. Itu Memiliki kaktus, duri Ibu, dia. memiliki Mawar duri. juga ya, mawar. Mawar, iya. Iya, betul Bu, mawar. Mawar dia itu. Jadi duri-duri di batangnya itu kegunaannya untuk melindungi Melindungi Diri. dirinya, Bu. diri dari Jadi pemangsa. pemangsa Iya, melindungi. dari yang mau ambil Dari bunganya apa itu, lagi? Bu. Jadi dilindungi Iya. itu, Bu. Jadi berdarah ya. Cantik tapi berduri, Bu. Harus Iya, hati-hati gitu. ya, Bu ya, kalau mau metik bunga mawar. Hati-hati metik bunga mawar. Lebih baik kalau misalnya mau dipetik pakai alat lagi, misalnya pakai gunting kayak gitu ya. Jangan langsung Oh, sama iya, Bu. tangan. Tangan ya, Bu. Mm-mm. Salak Nah, juga, Bu, banyak berduri ya, Bu ya. Salak tuh, Bu, kalau makan salak tuh, Bu. Durian juga, Banyak, Bu. ya. Durian, apalagi durinya gede-gede durian ya. Iya, tapi enak banget, Bu. Ih, Kesukaannya Ranita itu, Bu, kalau Iya. main ke rumah saya Aduh. suka bawa durian, Ibu. Makasih ya. Siti punya pohon durian, Bu, Siti. Nanti Ya, bawa nanti bawa lagi ke ya. rumah Ibu juga ya. Iya, kita ke rumah Bu Siska, Siti. Kasih durian. Iya. Ya, asik. Nah, ini yang memiliki duri. Yang kedua, ciri-cirinya memiliki rambut halus. Katanya, apa ya? Apa ya, Apa Bu? ya tumbuhan yang memiliki rambut halus? ya, Ada Bu? yang tahu? Nggak tahu, Bu, Ayo. rambut halus. Apa ya? Lupa lagi. Aku pada udah belajar, lupa lagi. Iya. Contohnya, Oh, bambu. seperti bambu. Emang bambu ada Dan rambutnya, Bu? ada rambutnya tuh di Ada, pinggir-pinggirnya, di bagian permukaan luarnya ya. Nanti kalau di bambu itu ya kan ada serat halusnya, kalau misalnya dipegang sama orang suka gatal-gatal gitu ya. Oh, gitu. Pantesan, Bu. Gitu. Itu namanya rambut halus, Ibu. Iya, itu deh rambut halus. Jadi ya. Dan Iya, ada Bu. juga jagung. Jagung Tapi itu ditebu ada nggak, jadi Bu? Ditebu, Bu, rambut halus. ada sama, ada. Jadi di pinggir-pinggirnya itu ya di sekeliling batangnya itu ada rambut halusnya. Oh iya, Gitu. kayak jagung juga ya, Bu ya, jagung. Ya, dan nantilah minggu depan insya Allah ya Ibu akan bawa contoh-contoh tumbuhan yang memiliki duri dan memiliki rambut halus ya, supaya kalian lebih Asik. Nanti dimakan nggak, Bu? Yang ada boleh itunya. dimakan. Tebu itu manis, boleh. Jagung, Bu bawa jagung ya, Bu? Direbus dulu, Siti, biar enak. Sama nanti- Ibu direbus. Nanti kita yang makan. Ya. Nanti Ibu kasih tugas ya per kelompok bawa tumbuhan tersebut. Siap, Ibu. Iya, oke. Kita lanjut ya. Iya, Ya, Bu. Bu. Nah, Memiliki ada daun lagi yang tajam. selain, rambut halus, memiliki duri, dan memiliki daun yang tajam. Apa ya tadi waktu di kegiatan pas awal kan ada ya tanaman-tanaman buaya ya, Bu? yang memiliki daun yang tajam. Lidah buaya. Lidah buaya, cina kata Hanita mah ya. Iya, pinter buat Nita. Benar. 100 ya. Di sini yang memiliki daun yang tajam itu ada nanas ya, ada lidah buaya dan kaktus ya. Di bagian tepinya itu berduri untuk melindungi dirinya dari pemangsa. Ya, jadi pelindungan diri. Ada juga tumbuhan untuk melindungi dirinya yang Menghasilkan getah, Bu. Apa coba, Siti? Coba. Apa ya yang menghasilkan getah itu? Ini Ibu apa itu teh? Gambarnya Pohon. ada tadi di awal. Pohon apa ya, lupa lagi. Iya, ini Pohon ada. nangka. Iya. Nangka. Di sini ya, pohon sawo, pohon mangga, pohon karet. Iya, Bu, Nah, karet, jadi kalau mangga. kita gores akan keluar getahnya. Nah, getah tersebut akan menempel pada tubuh hewan pemangsa sehingga hewan tersebut sulit untuk bergerak kayak gitu ya. Bisa Iya, Bu. dimengerti anak-anak semuanya? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Ya, siap. Hebat. Nah, sebelum lanjut ya. Nah, Ibu lihat ada yang
Apa tuh? Ada yang ngantuk ya? Kita tepuk dulu ya. Tepuk semangat. Udah bisa belum tepuk semangat? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Ya, kayak gini ya, Ibu ingetin lagi. Ingat dulu ya, Tepuk Bu. semangat. 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 Iya, semangat ya. Apalagi tuh sekarang kan baru aja kemarin ya 17 Agustus hari kemerdekaan. Kita harus semangat ya. Oke, bisa semuanya? Bisa, Bu. Kita bareng-bareng yuk tepuk semangat. Ya. Tepuk semangat. 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 Pinter. Anak-anak kelas 6 hebat ya. Nah, seperti itu. Ya, kita lanjut lagi ya. Ya, Bu. Kita ke yang selanjutnya. Nah, Menghasilkan racun, Bu. menghasilkan racun. Wah, apa ya tumbuhan yang menghasilkan racun? Apa Ada ya? yang tahu? Ya. Jeng jeng, ini dia ya. Jarak dan kecubung. Pernah dengar Oh. nggak? Baru apa? lihat aku itu apa jarak, Bu? Jarak Iya, bukannya ini obat ya, Bu? Kok jadi berat? Iya, tapi serem banget, Bu. tapi soalnya pahit banget rasanya. Coba deh, Oh. nanti rasain. Gak mau pahit mah, Bu, gak enak. Kalau Aku mah kecubung? maunya yang manis. Iya, bahaya. Nah, tadi aja yang manis ya, durian ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Nanti di Dahnita katanya mau ngirim durian. Ya, mau yang durian ya, Anita ya. Mohon. Nah, di sini katanya punya racun jarak dan kecubung itu ya. Sangat mematikan untuk hewan yang mau memangsanya. Kecubung punya racun. Efek yang ditimbulkan jika dikonsumsi antara lain bisa mual, muntah, sesak napas, rasa gelisah, mulut terasa kaku, dan halusinasi. Nah, itu bahaya ya. Jadi, Bahaya, Bu. Bahaya. semuanya, kalau melihat tumbuhan seperti ini, ya jangan dimakan. Walaupun itu kayaknya seger gitu ya, nggak boleh ya, nggak boleh Ya, Bu. dimakan. Kan Ya, sekarang ya. sudah tahu dari Ibu belajar. Ya, Bu ya. Iya, pinter. Iya. Nah, setelah gitu, langsung ini aja ya. Nah, di sini setelah tadi kalian mendengarkan penjelasan dari Ibu, di sini ada video adaptasi tumbuhan juga dengan lingkungannya. Jadi ya, takut ada yang belum mengerti, jadi Ibu paparkan juga dalam bentuk video. Ya, silahkan disimak ya, anak-anak Iya, Ibu yang Bu. hebat. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya anak-anakku, tetap semangat belajar dan jaga kesehatan ya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang adaptasi tumbuhan dengan lingkungannya. Sudah tahu apa itu adaptasi? Adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Tumbuhan beradaptasi untuk mempertahankan hidupnya. Cara beradaptasi tumbuhan terlihat dari ciri khusus yang dimiliki oleh tumbuhan tersebut untuk hidup pada tempat atau daerah tertentu. Berdasarkan habitatnya, tumbuhan dibagi menjadi empat jenis, yaitu higrofit, higrofit, xerofit, dan halofit. Selanjutnya, mari kita simak penjelasan dari masing-masing jenis tersebut. Pertama, higrofit. Higrofit adalah tumbuhan yang hidup di lingkungan air. Karena kemampuannya ini, tumbuhan higrofit dapat dikenali dengan adanya ciri-ciri khusus. Adapun ciri khusus tumbuhan higrofit antara lain mengapung di permukaan air, memiliki daun yang lebar dan tipis untuk mempercepat penguapan, memiliki rongga udara dalam batang atau tangkai daun,
agar dapat mengapung dan memiliki akar yang berada di dalam air. Contoh tumbuhan hidrofit antara lain teratai, enceng gondok, kiambang, dan kaktus. Kedua, higrofit. Higrofit adalah tumbuhan yang hidup di daerah lembab. Tumbuhan higrofit banyak kita jumpai pada hutan hujan tropis yang lembab. Adapun ciri khusus yang dimiliki tumbuhan higrofit antara lain mempunyai bentuk daun yang tipis dan lebar untuk mempercepat penguapan. Tubuhnya terdiri atas bagian-bagian akar, batang, dan daun. Batangnya pada umumnya tidak tampak karena terdapat di dalam tanah. Dan daunnya yang muda umumnya melingkar atau menggulung. Contoh tumbuhan hidrofit antara lain tanaman paku, paku tanduk rusa, dan lumut. Ketiga, xerofit. Xerofit adalah tumbuhan yang hidup di daerah kering. Tumbuhan xerofit dapat bertahan hidup pada lingkungan dengan cuaca panas ataupun kering yang memiliki kadar air sedikit. Berdasarkan proses adaptasi tersebut, tumbuhan xerofit memiliki ciri khusus sebagai berikut. Mempunyai daun yang permukaannya dilapisi lilin yang berfungsi untuk mencegah penguapan air. Daunnya berbentuk duri yang berfungsi untuk mengurangi penguapan air. Memiliki akar yang sangat panjang yang berfungsi untuk mencari sumber air yang dalam dan memiliki jaringan spon batang yang berfungsi dan cadangan air. Contoh tumbuhan xerofit antara lain kaktus, lidah buaya, dan pohon kurma. Keempat, halofit. Halofit adalah tumbuhan yang hidup di lingkungan berkadar garam tinggi. Adapun ciri khusus dari tumbuhan halofit antara lain memiliki daun yang kaku dan tebal, memiliki permukaan daun yang licin untuk mengurangi penguapan, terdapat kelenjar pada bagian bawah daun untuk mengeluarkan kelirikan garam, dan memiliki akar napas. Tumbuhan halofit adalah pohon bakau yang adalah pelajaran kita tentang Iya. Itu ya videonya. Video tentang adaptasi lingkungan. Seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke itu lembar kerja peserta didik ya. Jadi Ibu mau tahu nih sampai sejauh mana kalian memahami materi adaptasi tumbuhan tadi. Siap? Siap, Bu. Ya, iya, pinter. Masih semangat tidak? Semangat, Bu. Siti ngantuk, Bu. Iya, Bu. Nanti habis pulang sekolah tidur ya. Tidur siang Siti, pulang sekolah. Iya, Ranita. Nah, di sini ya. Sini. Kalian tulis dulu ya data diri kalian. Namanya siapa, nomor absennya ya, berapa, hari berarti hari sekarang ya. Hari Jumat ya. Tanggal berapa sekarang? Tanggal 19. Sekarang tanggal 19, Bu. Ya, 19 Agustus 2022. Ditulis dengan lengkap ya, hari dan tanggalnya. Jadi masih ingat ya video yang Ibu tampilkan ya?
Tadi kan mengapa bentuk tumbuhan itu macam-macam? Ternyata hal itu merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala bagi makhluk hidup agar dapat bertahan hidup dengan lingkungannya, atau disebut juga dengan adaptasi. Ya, adaptasi itu apa? Kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Ya, jadi adaptasi dilakukan tumbuhan untuk dapat bertahan hidup. Sekarang, ayo kita coba ya analisis gambar di bawah ini berdasarkan adaptasi terhadap tempat hidupnya. Ya, di sini sudah ada gambar-gambar adaptasi tumbuhan pada lingkungannya. Silakan kalian isi bentuk adaptasi kaktus itu bagaimana dan tujuannya. Tujuan kenapa kaktus itu beradaptasi kayak gitu ya. Ya. Nah, soal selanjutnya Ibu jelaskan dulu ya. Nanti Ya, kalian Bu. isi per Ya, Bu. kelompok ya. Per kelompok karena di sini kelas 6 jumlahnya 40. Jadi satu kelompoknya boleh 5 sampai 8 orang ya. Nanti akan Ibu bagikan LPD-nya kepada kalian semua ya, per kelompok 1 LKPD. Dari samping nasihat kita karena Baik, ada pertanyaan? Ada pertanyaan lagi? lagi diisi, Bu. Lagi berdiskusi. Iya. Kalau ada yang tidak ngerti, tanyain ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Benar. Kalau kaktus, kita amati adaptasi tumbuhan pada lingkungan air. Contohnya tadi terus lingkungan berkadar garam tinggi yaitu tanaman bakau. Selanjutnya nomor 4 pada lingkungan lembab yaitu tanaman paku. Yang kelima ini adaptasi tumbuhan pada lingkungan miskin nitrogen. Ya, kayak gitu. Ya, bisa dipahami ya. Jadi ada 5 soal yang harus kalian kerjakan secara berkelompok. Ya. Silahkan dikerjakan terlebih dahulu sesuai dengan kelompok yang sudah. Jaringannya Bu Guru. Siti, Iya, jaringan Bu Guru kenapa ya Siti? nggak ada kayaknya tuh. Iya, kita kerjain aja berarti ya? Iya, kerjain dulu kan. Iya. Kayaknya ibunya mau keluar dulu deh. Mau ambil minum kayaknya.